Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka, silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem gamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun yang ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Ketemu sama Mas di kesempatan hari ini edisi ke 9 Juli 2023. Wah. Alhamdulillah di suasana pagi hari ini ya, mungkin kalau teman-teman lagi prepare buat jalan-jalan sama keluarga, karena saya dengar-dengar kabar konon katanya liburan sekolah mundur atau diperpanjang selama 3 hari ke depan. Jadi yang sudah kemarin gupak pengen pulang liburan, belum puas liburan, masih pengen lanjut lagi ngajak liburan keluarga, ya selamat berlibur. Semoga semua tetap dalam kondisi yang baik ya teman-teman ya. Di weekend ini, di hari libur ini, kalian yang di rumah lagi pada liburan, Mas Tulus harus kerja, tapi tetap Mas Tulus temani lewat video ini ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali. Dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote, untuk yang pertama kali nonton video ini saya ucapkan salam kenal, halo. Jangan salfok ya Dek. Support Mas Tulus dengan langsung di subscribe, hidupkan tombol loncengnya juga. Teman-teman yang sudah sering bolak-balik ke sini, saya ucapkan selamat datang kembali. Jangan lupa support Mas Tulus terus. Mau nyawer ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video. Kalau sedang live boleh sawernya lewat live chat, kemudian pojok bagian bawah sebelah kanan. Mau nyawer boleh, enggak juga enggak apa-apa. Mau nyawer yang gratis tanpa mengeluarkan rezeki atau tanpa mengeluarkan uang, gampang. Jangan skip iklan yang pendek ya. Kalau yang panjang boleh. Teman-teman dengan tidak skip iklan, teman-teman juga berkontribusi berbagi rezeki ke Mas Tulus di sini ya. Semoga yang nggak skip iklan, yang nyawer jadi amal ibadahnya jenengan. Amin ya Allah. Semangat ya orang baik ya. Mau baru, mau lama, mau live atau tidak, support like-nya dulu, kemudian di-share ke media sosial yang kalian punya. Sesuai dengan judul teman-teman, hari ini Mas Tulus pengen membahas sesuai dengan judulnya saja. Mas Tulus beberapa kali mendapatkan insting ini, tapi baru bisa Mas Tulus bahas hari ini ya. Seperti apa wejangan dari salah satu yang menyampaikan ke saya ini, beliau mengaku dari Laut Kidul. Kemudian beliau bukan bunda sendiri, tetapi beliau hanya beliau mengaku sebagai salah satu dari pengikut beliau lah, istilahnya seperti itu, yang akan melakukan seleksi katanya. Seleksinya itu apa saya juga tidak tahu, nanti kita ulas di video hari ini ya. Yang sedang sakit cepat sembuh, yang punya masalah cepat selesai, dan yang sedang punya tanggungan hutang piutang, Mas Tulus doakan cepat lunas hutangnya. Amin ya Allah. Aku ketawa tak posting hari ini, ada postingan teman-teman di hari Sabtu. Kemarin ya hari Sabtu ya, ada postingan terkait dengan ada yang bilang begini, Mas Tulus kan ngitung angkanya tepat, terus Mas Tulus kan juga sering pas ya, pinter ngerincing-ngerincin angka, kenapa nggak pasang nomor aja? Kenapa nggak pasang togel aja Mas Tulus ya kan? Siapa tahu beruntung.
Aku posting tadi salah satunya ya. Jadi aku tidak tersinggung dengan komentarnya. Aku posting kenapa? Biar buat seru-seruan aja ya. Teman-teman banyak yang mengartikan juga. Banyak yang DM saya tuh, Mas Tulus saya lagi kesusahan, tolongin saya Mas, tolong kasih tahu saya angka 4 nomor aja Mas. Nanti kalau dapat saya bagi. Waduh, sayangnya adalah saya tidak diperkenankan untuk melakukan itu. Rezeki saya jalannya dari jalan lain. Kalau teman-teman mau pakai cara itu, ya monggo, walaupun dalam agama itu diharamkan. Kalau teman-teman mau ambil itu ya silahkan. Cuman lek Mas Tulus dari dulu tidak diperbolehkan. Ya, ndak boleh. Wes mendingan aku 1.000 dari hasil joget keringetan untuk saweran daripada puluhan juta tapi dari toto gelap. Hati-hati rek, ngono kuwi iki demit, ngono kuwi setan. Menang ya pertamane, nyelot suwi ya ngontek ya. Jadi mendingan wes kalau mau dapat uang ya kerja, kalau mau dapat rezeki ya minta sama Allah. Sudah itu paling cukup buat saya. Jadi kalau teman-teman ngasih saran saya buat masang togel, kalau dipastikan dapat saya mau wes nggak apa-apa. Cuma kan kita nggak pernah tahu ya. Cuman saya nggak pernah dapat. Jadi ya memang berarti Allah belum tentu ngasih saya lewat situ toh. Oh. Gue terus salah persepsi yang nonton. Oh Mas Tulus berarti lek dikei rezeki yo gelem lo. Kadang-kadang nih teman-teman, aku tuh punya teman-teman gaib yang menggunakan perhiasan yang emas gitu. Kadang-kadang kayak yang sendiri tuh kan kayak punya benggolan-benggolan emas yang dipakai buat kalung panjang segini. Saya bilang yang kayak anak putune sitok toh gitu. Jawaban beliau apa? Bukan hak kamu, nggak bisa. Ya namanya bukan hak kita. Jadi intinya adalah rezeki itu milik orang yang bersyukur. Bersyukur. Jadi kalau kita bersyukur dengan apa yang Allah berikan sekarang, Allah akan tambah nikmatnya. Jadi yuk lek pengen rezeki kerja, ojo ngarepke barang sing ora pasti gawene terus males. Sing penting bersyukur ya. Hak masing-masing sing arep jajan kono, sing arep judi, sing arep apa haknya masing-masing. Saya ndak mau mengklaim mereka salah karena ya itu cara mereka. Mudah-mudahan kalau kita sudah tahu itu caranya salah berarti tidak boleh. Mendingan sithik ning sing berkah ngono lho timbangane akeh ning nek kuwi kleru tidak sesuai dengan aturan agama atau kepercayaan kita ya menurut saya ya kurang pas. Soal salah atau tidaknya saya kembalikan kepada Allah, saya tidak menyalahkan ya. Semangat ya orang baik. Aku kemarin agak semangat juga karena pagi-pagi lagi capek, bangun tidur, kurang sehat, harus nyanyi, harus pagi prepare, baca komentar itu. Ndak tersinggung blas, malahan Mas Tulus malah lucu. Jadi buat seru-seruan ya. Teman-temanku, saudara-saudaraku, aku masih ingatkan teman-teman semua bahwa kita masih punya kegiatan baik yaitu bagi nasi box setiap Jumat akhir bulan. Bismillah minta doa teman-teman semua. Jenengan itu kalau doa suka dikabul sama Allah. Amin. Makanya Mas terus selalu minta doa sama teman-teman yang nonton supaya apa? Supaya kegiatan nasi box kita di akhir bulan tetap jalan, sedekah buminya juga jalan ya. Alhamdulillah sedekah bumi sudah mencapai di 40% teman-teman dari kuota yang Mas Tulus tunggu. Jadi Mas Tulus masih membutuhkan ya sedikit lagi, kurang ya masih cukup lama. Agustus, September tuh masih 2 bulan lagi. Jadi sambil ngumpulin sedikit-sedikit, insya Allah semuanya bisa tercapai ya teman-teman ya. Oke. Karena ini juga mendekati waktu yang bulan 9 itu, kalau memang sebelumnya sudah cukup mungkin Mas Tulus akan adakan, tapi kalau memang tidak cukup ya secukupnya mungkin sampai bulan 9, pas misalnya mentok ibarat kata bulan 9 tanggal 9 ternyata dananya nggak cukup, ya wes seadanya itu Mas Tulus akan buat. Tapi kalau Allah ijabah ada atau Allah izinkan cukup, insya Allah akan sesuai dengan permintaan para leluhur kita ya, kelapanya 7, pisangnya 7 sisir, ayam mingkungnya juga 7, kemudian ada ketupat juga 7. Ini juga beberapa bentuk yang buahnya menjadi 7 buah. Jadi totalnya akan lebih banyak. Mudah-mudahan Allah kabul. Makanya Mas Tulus minta doa sama teman-teman semua yang nonton. Doanya jenengan itu doa yang insya Allah dikabul sama Allah. Karena selama ini saya bilang, saya minta doa sama teman-teman semoga Allah mengijabah. Nasi box yang tadinya tinggal sekian, masih sekian juta, masih banyak. Tiba-tiba Allah ketuk pintu hati malaikat, nasi box jebret, ditransfer, akhirnya ada. Nah ini juga salah satu doa dari teman-teman semua. Makanya doakan mudah-mudahan sedekah nasi boxnya ada, sedekah buminya juga bisa jalan. Amin, tak amini ya teman-teman. Amin ya Allah. Kalau saya pengen bantu bukan cuma doa, gimana Mas Tulus caranya?
Cek kolom deskripsi, transfer minimal Rp12.000 buat satu nasi box ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Kalau teman-teman mau transfer untuk sedekah bumi, bisa cek kolom komentar. Biasanya Mas Tulus sematkan paling atas di kolom komentar rekeningnya DBS. Kalau di rekening DBS mau teman-teman kirim 1.000, 2.000, silahkan berapapun Mas Tulus terima ke rekening DBS atas namanya Tulus Rianto. Berapapun Mas Tulus akan terima ya teman-teman. Silahkan Mas Tulus tunggu. Nah teman-teman yang mau ke DBS untuk sedekah bumi, kalau untuk BRI untuk sedekah nasi box. Wis, mudah-mudahan doanya jenengan dikabul sama Allah dan Allah ijabah. Nasi boxnya ada, sedekah buminya juga berjalan. Amin ya Allah. Atur sembah nuwun untuk semuanya tanpa terkecuali sudah bantu. Terima kasih banyak. Berkah melimpah ke panjenengan sedoyo, bertukar dengan rezeki yang berkah, lebih melimpah ruah lagi. Amin. Bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan memudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Tulus doakan jenengan yang sedekah ke Mas Tulus semoga segera Allah kabul untuk segala hajat baiknya. Amin ya Allah. Mas Tulus juga berdoa mudah-mudahan teman-teman yang saat ini sedang punya hajat, ada beberapa teman-teman yang punya hajat, pengen menjual sesuatu untuk proyek tertentu, dan kalau misalnya proyeknya jebol atau di ACC atau Allah kabul, beliau berjanji bahwa akan membantu sedekah bumi. Semoga niat-niat beliau itu segera Allah berikan kemudahan dan terkabul. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun. Dan teman-teman yang bisa minyak bidara stoknya melimpah, tapi baru ada pengiriman di hari Senin ya. Silahkan sebutkan nama, alamat lengkap, kemudian pesannya berapa ke nomor WhatsApp yang di 0857 54 111 yang di kolom deskripsi. Oke? Matur sembah nuwun, sehat, semangat, berkah, rezekinya lancar, terus dalam lindungan Allah. Amin ya Allah. Sehat-sehat buat semuanya ya. Bertemunya aku dengan sosok beliau ini sebetulnya tidak secara sengaja, teman-teman. Aku pengen cerita sedikit ya, sebelum aku jatuh ke wedarannya beliau. Beliau mengaku sebagai namanya adalah Putri Chandrawati. Saya tidak tahu Putri Chandrawati itu siapa. Saya tidak tahu seluk-beluknya. Saya coba cari tahu lewat Google juga tidak ketemu. Tetapi saya mengenal Putri Chandrawati ini adalah salah satu sosok yang diberikan kesempatan untuk menjaga salah satu sudut pantai di Bali, tempat saya diundang Blinyoman pada waktu itu. Jadi Blinyoman itu bekerja di salah satu resort yang ada di Nusa Dua, kemudian saya diundang. Kami sempat berbincang sejenak, silaturahmi, ngobrol, makan. Makanannya mahal ya beli. Masya Allah, tapi makanannya enak ya. Di salah satu hotel yang ada di Nusa Dua Bali, ketika saya sedang duduk, beliau secara mendadak, secara tiba-tiba muncul dari laut gitu, terus datang ke saya, memperkenalkan, tidak datang sebetulnya, tapi dengan jarak yang agak lumayan, tidak mendekati saya, tetapi mungkin ada getaran yang bisa dirasakan, terus saya juga merasakan, akhirnya berkenalanlah saya dengan beliau yang menyebutkan namanya adalah Putri Chandrawati, dan aku sempat, beliau juga memberikan wejangan untuk resort itu juga. Kemudian beberapa kali beliau menyampaikan tips untuk resort supaya lebih ramai dan lain sebagainya. Kemudian ini salah satu pesan-pesan yang diberikan, dan akhirnya sudah selesai urusan kami di Nusa Dua. Sudah silaturahmi, sudah ngobrol dengan saudara saya yang baru yaitu Blinyoman. Kemudian setelah itu saya beranjak pulang, dan ketika beberapa hari yang lalu, ini belum lama sebetulnya. Ini belum lama kejadiannya, mungkin sekitar tanggal 29 Juni lah. 29 Juni sudah mendekati sudah mendekati pergantian bulan. Kami kembali berkomunikasi di kediaman saya, dan beliau juga sempat, ternyata ya ini wallahu alam ya, segala sesuatu memang sudah Allah rencanakan mungkin, dan tidak ada yang kebetulan menurut saya, karena ternyata beliau ini juga mengenal Eyang Lukito, beliau juga mengenal Eyang Nogowojo, kemudian Cerondol pun mengenal dengan si Putri Chandrawati ini. Kenapa saya sebutkan Putri Chandrawati? Ada nama asli beliau, saya sudah coba untuk izin bagaimana, apakah saya boleh menceritakan sosok nama aslinya beliau. Beliau tidak berkenan. Ya, beliau tidak berkenan, tapi yang pasti Putri Chandrawati iki cuantik pol. Wes. Alah, artis selebritis lewat, wis gak ada yang berani pokoknya, wis ayune ngluwi-ngluwi, padahal usianya sudah ratusan tahun. Usianya sudah ratusan tahun, dan Putri Chandrawati ini termasuk sosok yang memberikan aku wejangan terkait dengan sesaji yang ada di Bali. Termasuk soal palinggi segala macam. Ini juga salah satu sosok yang menambahkan info terkait dengan itu.
terkait dengan Bali dan lain sebagainya. Jadi beliau juga menyampaikan beberapa tips ke saya terkait dengan Bali, memberikan saya tambahan info lah, istilahnya ilmu terkait dengan yang ada di Bali itu begini, 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 begini gitu. Nah, salah satu yang yang beliau sampaikan ke saya adalah eh dan sekarang sudah terjadi, teman-teman, gelombang tinggi itu beberapa kali terjadi. Dan kembali saya ingatkan ketika saya di Anyer pun, yang tadinya gelombang itu tidak terlalu tinggi, itu sempat meluap cukup tinggi, tapi turun lagi, sempat tinggi, sempat ke atas, tapi turun. Karena bagi saya itu kok nggak wajar ya. Tadi di sini bisa buat parkir mobil nih di sini. Karena memang nggak ada air sampai situ, tiba-tiba sampai ke atas dan akhirnya mobil yang parkir di situ bergeser ke depan lagi karena airnya naik. Tapi selang beberapa hampir 30 menit kemudian airnya surut seperti biasa dan itu memang terjadi teman-teman beberapa kali. Terus sekarang gelombangnya juga cukup besar. Nah, proses seleksi yang sedang dilakukan seperti yang disampaikan beliau adalah bahwa Bunda saat ini Bunda Ratu sedang melakukan seleksi, sedang memilah-milah orang-orang yang dalam tanda kutip mengaku sebagai keturunan beliau. Beliau sangat bukan membenci, tetapi kalau bahasa kita tuh kayaknya gerah gitu loh. Kesel kalau misalnya ada orang yang mengaku sebagai keturunan beliau. Saya sendiri, saya pribadi kadang-kadang geram ketika melihat orang nih mau di TikTok, mau dimanapun dia bilang lagi live, saya ini yang menjaga Bunda Ratu. Saya itu keturunan Bunda Ratu yang tidak bisa dijelaskan silsilahnya. Ya, aku jujur kadang-kadang sebagai manusia biasa agak greget ketika ada manusia yang mengaku seperti itu. Teman-teman perlu cari tahu ya, aku takutnya mereka itu salah sangka. Silahkan datang ke Parangtritis, atau datang ke Parangkusumo, atau datang ke Sukabumi, ya itu poin-poinnya. Teman-teman bisa datang ke situ, coba fokuskan diri kalau teman-teman punya kemampuan supranatural, lihat dan perhatikan. Ada berapa jumlah yang bisa kalian saksikan atau ada berapa jumlah Bunda Ratu yang bisa kalian lihat? Ada puluhan ribu saudaraku. Dari jin curut sampai jin yang mengaku besar, mengaku raja, semuanya mengaku sebagai Bunda Ratu. Takutnya mereka ini dijaga sama ini gitu loh. Terus akhirnya mengaku sebagai Bunda Ratu dan mereka juga ngeblow up tuh ceritanya. Woi, saya itu dijaga Bunda Ratu Laut Kidul, saya dijaga Nyi Roro Kidul segala macam, saya adalah keturunannya segala macam. Nah, yang menyampaikan ternyata adalah jin-jin yang menyerupai ini. Ini yang saya takutkan. Ya teman-teman ya. Buat saya nggak etis kalau seorang anggaplah beliau adalah hamba Allah, anggaplah beliau adalah makhluk Tuhan ya. Anggaplah Bunda Ratu Nyi Roro Kidul itu adalah salah satu makhluk yang Allah izinkan menguasai laut di beberapa tempat di Nusantara, bahkan hampir 90% menurut saya. Walaupun dikenal dengan nama-nama yang lain, ini maaf ini versi saya, kalau saya salah saya mau dikoreksi. Kalau teman-teman suka ya monggo, juga enggak apa-apa. Nah, menurut saya nggak pas aja ketika sosok yang Allah berikan izin menguasai tempat tertentu yang cukup besar dengan dengan kadar lingkup yang besar pula, tetapi ternyata hanya dijadikan sebagai seorang penjaga bagi seorang manusia yang mengaku sakti. Buat saya ini tidak masuk akal. Dan maaf bagi saya yang sedikit tahu, menurut saya ini penghinaan dan tidak sesuai bagi saya loh ya. Menurut saya ini sangat-sangat mengganggu pikiran saya sendiri. Makanya ketika Putri Chandrawati itu bilang nanti awal bulan itu gelombang akan naik segala macam, kemudian ada air tinggi dan si Cerondol juga ngasih clue itu. Lalu coba saya sambungkan, ternyata beliau tuh sedang menyeleksi juga. Ada info yang saya terima dari Putri Chandrawati bahwa kan beliau tuh sedang merasa tidak marah tapi sedikit geram dengan orang-orang yang seperti ini. Jadi aku cuma mengingatkan jangan pernah menyambung-nyambungkan diri kita dengan Bunda Ratu dalam tanda kutip terkait dengan keturunan, terkait dengan kamu seakan-akan dijaga sama beliau. Mungkin kalau memang toh kamu adalah salah satu yang diberikan dawuh untuk dipelihara dalam tanda kutip atau dinaungi sama beliau, bisa menggunakan bahasa yang lebih elok, bahasa yang lebih sopan. Mungkin kayak saya mengenal sosok beliau dan mungkin saja beliau adalah sosok yang menjaga saya. Mungkin lebih etis bahasanya. Jadi yang geram ini justru bukan Bunda Ratunya sendiri, tetapi beberapa
anak-anak atau ibarat kata punggawa, patih segala macam yang ada di laut itu, yang menjadi anggota di balik kerajaan itu, saya nggak bisa sebutkan. Nah, saat ini sedang menyeleksi beberapa orang yang mengaku seperti itu. Jadi hati-hati teman-teman. Jadi saya harap teman-teman juga bisa lebih bijak dalam berbicara, menyampaikan sesuatu. Sekali lagi, sosok Bunda Ratu ini adalah sosok yang salah satunya juga dipuja di salah satu agama tertentu, saya nggak bisa sebutkan juga. Jadi ada yang memuja Bunda Ratu dan di mana tempat, yang saya tahu ini versi saya loh ya, yang saya tahu cuma dikenal dengan nama-nama lain, di Cina dikenal dengan ini, kemudian di negara lain dikenal dengan nama ini, walaupun sosoknya satu, misalnya seperti itu. Tetapi bagi saya sendiri ini bukan hal yang baik ketika teman-teman itu justru menjadikan ya saudara kita yang lain aja memuja beliau gitu loh. Memuja beliau terkait dengan kelebihan yang Tuhan berikan kepada beliau gitu loh. Izin yang Tuhan berikan kepada beliau. Dan kita cuma mengaku sebagai beliau menjadi penjaga kita gitu. Waduh, kita kok menghina gitu loh kesannya itu. Siapa lo? Nah, kalau kita jawab begitu siapa lo gitu loh. Ya, sekarang bahasa kasarnya begini. Saya orang biasa terus ngomongnya kayak nama saya Tulus, yang jagain kamu siapa yang jadi bodyguard kamu? Pak Jokowi yang jadi bodyguard saya. Itu nggak pas. Nggak baik gitu loh. Karena ya kita tahu Bapak Jokowi itu Presiden Republik Indonesia, orang pertama di Indonesia. RI 1. Terus kita jadikan sebagai media untuk apa? Yang menjaga saya, apalagi yang memanfaatkan betul-betul memang kalian itu hanya memanfaatkan untuk alasan cari uang lah, untuk biar kalian terlihat orang sakti lah, kemudian untuk sesuatu yang dimanfaatkan untuk duniawi. Ini juga siap-siap kalian akan dileburkan. Lebur di sini juga bisa lebih dari kata sengsara. Jadi jangan pernah mengaku kalau kalian itu naungan. Kalau mengenal saja menurut saya masih pantas ya. Saya tahu kok sosok Bunda begini, saya tahu kok sosok Bunda begini. Aku nggak ngomong kosong teman-teman. Kalau teman-teman membuktiin omongannya Mas Tulus, silahkan datang ke tempat-tempat yang sudah saya sebutkan tadi, atau ke tempat-tempat yang diriwayatkan tempat beliau pernah ada. Bunda Ratu itu pernah ada. Silahkan datang, kemudian silahkan dilihat ada berapa Bunda Ratu di situ. Ya, kemudian silahkan bedakan sendiri. Aku nggak mau ngomong kosong, silahkan cari tahu sendiri dan itu buktikan. Bayangkan kalau ada 10 orang dengan ketemu sosok yang 10-nya itu ternyata hanya kamuflase, 10 yang salah, terus yo wes kue tak naungi, yo wes kue tak jogo, padahal yang ngomong bukan Bunda Ratu. Nah mungkin teman-teman bertanya begini, kenapa Bunda tidak menindas saja orang-orang seperti itu? Karena bukan tugas Bunda. Hal seperti ini nih kayak ya kegaduhan-kegaduhan begini nih kayak semacam ya memang beliau itu mengikuti jalurnya gitu loh. Sudah mengikuti takdirnya. Beliau juga nggak bisa cawe-cawe. Nah sekarang ini yang cawe-cawe secara khusus adalah bukan beliaunya langsung, bukan Bunda Ratu langsung, tetapi ini adalah beberapa anak buahnya yang sepertinya, maaf anak buah dalam tanda kutip ya, sepertinya sedang merasa geram karena pimpinannya sedang dijadikan media untuk sesuatu yang salah. Menurut saya kalau sesuatu yang benar nggak apa-apa, kalau untuk kebaikan nggak apa-apa. Beliau tidak pernah komplain, tapi kalau untuk sesuatu yang dalam tanda kutip hanya untuk cari duniawi, cari uang, tapi memanfaatkan itu, dan tidak jelas, tidak ada jalur jelasnya, ini juga salah satu hal yang sedang dicari tahu. Jadi teman-teman sekarang hati-hati kalau yang sekarang lagi ngaku-ngaku sebagai keturunan, tapi tanpa jalur yang jelas, tanpa silsilah yang jelas, menurut saya juga harus bersiap-siap mendapatkan apa ya istilahnya itu. Ya kalau kemarin-kemarin kamu bisa kaya raya dari hasil kamu menipu orang mengaku sebagai titisan Bunda Ratu Laut Kidul, kemudian kalian tuh sebagai keturunannya yang dijaga segala macam, sampai yang kalian pakai rumah kalian jadikan sebagai hijau semua, komponen yang disukai Bunda Ratu lah segala macam, dan menjadi titisan ini loh, yang tak maksudnya titisan gitu, anaknya gitu. Nah ini juga beberapa hal yang harus segera diluruskan. Ya kalau memang kalian tidak mau berhenti meluruskan ya sudah waktunya nanti kalian akan diluruskan sendiri. Karena ya kalau istilahnya kalau kemarin kalian masih bisa menikmati nih di sekarang ini kayak jadi karma buat kalian sendiri nantinya. Jadi karmanya jatuhnya sekarang gitu loh. Banyak orang yang tidak tahu. Lah bagi saya ketika memang dia betul-betul garis keturunannya dari mana jalurnya, terus ada penjelasan silsilahnya. Bunda Ratu itu juga beberapa orang menyampaikan katanya cerita legendanya seperti ini, kemudian juga orang berpikir itu benar, ada juga yang berpikir benar karena belum tentu, dan yang saya tahu adalah sosok Bunda Ratu ini memang bukan manusia.
Jadi kalau sampai dia punya garis keturunan manusia, terus nitis jadi anak, itu masih dalam tanda kutip buat saya. Maaf, ini versi saya ya. Yang suka silahkan, tidak juga tidak apa-apa. Nah ini juga perlu dijadikan kehati-hatian juga. Untuk masyarakat Indonesia sendiri, saya rasa harus mulai tegas juga, harus mulai cerdas juga. Yes, klinik mistis di Indonesia itu luar biasa gampang masuk ke masyarakat kita, karena itu sudah hal yang memang ada dari zaman dulu di tubuh kita sebagai masyarakat Nusantara, tetapi sekarang harus lebih cerdas tentunya ya. Maha penolong yang utama. Nah, ini juga yang saya salut dari Putri Chandrawati. Beliau bilang bahwa yang bisa menolong kamu itu Tuhan, jadi mintanya sama Tuhan saja. Walaupun ada perantaranya melalui kami, gitu loh. Beliau juga bilang seperti itu. Kami juga hanya berusaha, terkait dikabul atau tidak itu urusan Tuhan gitu loh. Beliau juga menyebutkan seperti itu. Jadi eh anggaplah kalau bahasa orang Jawa itu ya lantaran atau perantara saja. Selebihnya Tuhan yang menghendaki. Jadi kalau teman-teman cuma datang ke dukun itu yang mengaku sebagai keturunan itu terus minta susuk, minta segala macam dan kalian capek mengeluarkan uang besar hanya dimanfaatkan untuk sesuatu yang tidak pasti atau tidak jelas, dikabulnya bukan karena si dukun tapi memang Allah menghendaki, akhirnya kalian salah paham. Ya, sudah salah langkah. Wis paling gampang golek pesugihan karo penglarisi sholat duha itu bagi yang muslim udah paling gampang itu. Nggak usah datang ke dukun, apalagi sekarang memang banyak, aduh, media sosial ini betul-betul teman-teman ya, media sosial itu betul-betul yang sudah lancar banget, sudah tidak bisa dikendalikan lagi gitu loh. Yang bisa nerawang, yang bisa ini ya aku tidak membantah gitu loh. Ada orang yang punya kemampuan itu. Menurut saya lebih etis ketika kalian tuh punya kemampuan ya memang kalian tuh nggak usah menyebutkan raja ini, raja itu gitu loh. Loh, saya itu berkali-kali ya. Mas Tulus, sampai dulu Ustadz Danu pernah bilang, nama kamu itu ada di Laut Kidul, Mas Tulus. Lah napa nggih, Pak? Iya, nama kamu ada dan kita tuh saudara. Ustadz Danu pernah bilang seperti itu ke saya. Dan beberapa orang juga mengatakan, saya sering melihat raja di belakangnya Mas Tulus. Saya melihat raja-raja yang menjaga Mas Tulus katanya. Ada yang bilang seperti itu. Tapi apakah saya mengatakan itu? Buat saya tidak pantas ketika seorang Tulus yang tidak tahu apa-apa, yang wong utun, sing wong goblok, orang ngerti ilmu, orang ngerti apa-apa, kok dijaga sama raja-raja tanah Jawa. Menurut saya itu nggak pas, nggak pantas. Jadi jangan menggunakan hal seperti itu untuk membuat tubuh kita tuh terlihat lebih mewah dalam tanda kutip. Mewah di mata orang yang bisa membantu pertolongan kita. Karena orang-orang yang seperti ini sedang dicari teman-teman. Kalian yang menguangkan kemampuan ini juga kalian juga akan segera diseleksi. Kalian apalagi khususnya yang mengaku sebagai keturunan dan ternyata itu hanya zong, itu hanya bohong, itu ternyata hanya cerita omong kosong yang kalian jadikan cerita untuk menarik rezeki saja dari orang biar percaya. Ini juga akan jadi cerita yang salah buat kalian ya. Akan jadi karma buat jenengan, siap-siap aja. Jadi saya ingatkan, ayo bareng-bareng kita belajar juga. Untuk masyarakat Indonesia juga harus lebih cerdas. Bahwa ya mereka kita yakini ada, mereka adalah salah satu pamomong yang ada di Nusantara. Mau kita anggap nggak ada pun nggak bisa, karena ya itu sudah dari zaman dahulu, keluar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, masuk dari otak kita, pikiran kita ya. Cerita sejarah, kemudian juga beberapa hal-hal seperti itu juga salah satu hal yang perlu kita pelajari, tetapi tidak harus kita percayai juga gitu loh. Karena banyak cerita yang tidak sesuai dengan faktanya. Lalu apabila ada orang yang mengaku sebagai ini sebagai itu, terus kita tuh jadi tergoda, akhirnya dikit-dikit kita kasih uang yang kaya dia tapi kita yang kehabisan. Ya kalau berhasil alhamdulillah. Nah medianya ini yang saya pengen tahu. Nah bahaya nggak buat jenengan gitu loh. Nah kadang-kadang si A yang mengaku sebagai keturunannya ini juga tidak tahu apakah yang dimaksud bunda ini betul-betul bunda atau memang makhluk yang menyerupai. Nah ini juga hal-hal yang harus kita waspadai teman-teman. Maaf saya juga tidak merasa benar dengan apa statement saya, tapi saya menyampaikan ini sesuai dengan pesan Putri Chandrawati sendiri untuk berhenti mulai menguangkan apa yang kita bisa. Apa saja Mas Tulus, baik kemampuan supranatural, baik cara kita membantu orang lain.
Beda dengan bekerja loh ya. Beda dengan kerja. Lek kuli itu kerja untuk duit dibayar. Kemampuan kita dibayar karena kita bekerja. Mengeluarkan tenaga. Dalam hal ini kalau memang kamu pengen membantu ya nggak dibayar juga nggak apa-apa. Tetapi jangan menguangkan apa yang kamu bisa untuk membantu orang lain. Walaupun dalam tanda kutip ya kuli kan bantu orang Mas Tulus, tapi kan dia kerja. Kayak saya misalnya saya diundang buat nyanyi, saya nyanyi keluarin suara, saya dibayar, saya terima. Tapi kalau misalnya saya diundang, saya buat ini, buat itu, di luar itu dan memang tidak ada hitungan rezekinya atau tidak ada hitungan uangnya, kalau saya tidak boleh terima, saya tidak bisa terima teman-teman. Jadi sama dengan itu. Jadi kita diharapkan tuh tidak menguangkan kemampuan yang kita bisa buat bantu orang. Kemudian yang kedua adalah teman-teman yang saat ini sedang memanfaatkan nama Bunda Ratu harus siap-siap menerima sesuatu yang sudah waktunya untuk kalian terima. Harus hati-hati. Jangan tergoda, jangan memanfaatkan keadaan, jangan menjadi apa ya, menjadi semakin larut-larut, memanfaatkan waktu buat menipu orang demi mendapatkan uang atau mendapatkan rezeki. Ini buat saya juga beberapa hal yang harus kalian jadikan kewaspadaan ya. Dan hal terakhir yang disampaikan Putri Chandrawati adalah bahwa menilai sesuatu itu jangan hanya dari yang kita lihat sama yang kita dengar. Cari tahu kebenarannya baru kita telaah. Makanya mungkin teman-teman sering dengar kata-kata Mas Tulus pas lagi opening, jangan menilai sesuatu hanya dari mata. Itu sebetulnya kata-kata yang saya terima lewat Putri Chandrawati. Supaya apa? Supaya kita bisa menelaah sesuatu yang benar dengan kebenaran, sesuatu yang salah dengan kesalahan yang benar gitu loh. Jadi yang kita lihat ini belum tentu benar. Kita lihat perempuan ngerokok, ya belum tentu tuh perempuan itu nakal. Ya, nggak boleh kayak gitu. Kita lihat perempuan seksi duduk di pinggir jalan, terus kita katakan dia seorang pekerja misalnya, pekerja malam. Ini juga belum tentu. Mungkin dia menggunakan baju seksi karena dia suka dengan anggota tubuhnya. Nah, semua orang punya pilihan. Jadi, tugas kita sekarang yang simple yang harus kita garis bawahi adalah memperbaiki diri kita. Orang biar dengan urusannya masing-masing, kita mengingatkan boleh tapi dengan bahasa yang enak, tapi jangan mengklaim, jangan menghakimi seakan-akan kue sing paling ahli surga. Nggak boleh kayak gitu ya. Mereka punya pilihan untuk kegiatan yang mereka lakukan, mereka punya hak untuk melakukan apa yang mereka lakukan, terkait dengan dosa biar mereka yang menanggung sendiri, tetapi itu adalah pilihan mereka. Nah, tugas kita apakah menganggap, oh kamu tuh pekerja malam berarti kamu masuk neraka, kamu tuh nggak ada yang bisa memastikan itu. Yang bisa memastikan hanya Tuhan. Gitu ya teman-teman ya. Semoga manfaat untuk video hari ini. Ini hanya ulasan kecil, mungkin teman-teman nggak tertarik, tapi mudah-mudahan menambah wawasan juga buat teman-teman. Dan ada ulasan juga yang diberikan Putri Chandrawati terkait dengan meluapkan sesuatu dengan menari ini juga. Putri Chandrawati sosok yang suka menari. Dan beliau, saya pernah mendengar Kanjeng Ibu yang juga memberikan itu ke saya, yang saya kenal lewat daerah Banyuwangi. Beliau menyampaikan bahwa bisa menetralkan bala atau musibah dengan menari atau meluapkan emosi dengan tarian atau dengan gerakan. Ini juga salah satu hal yang disampaikan sama Putri Chandrawati ke saya. Nah, aku pengen ngewadar lebih jauh. Kalau teman-teman setuju, silakan tulis di kolom komentar. Kalau setuju, Mas Tulus akan wadar lebih keras lagi atau lebih luas lagi. Kira-kira bagaimana maksudnya kok meluapkan emosi dengan menari? Kita akan cari tahu, kita akan bahas di next video nanti ya. Oke, semoga manfaat video hari ini teman-teman. Teman-teman jangan lupa terus jadi manfaat buat orang-orang sekitar kita, orang-orang sekitar kalian, dan juga teman-teman jangan lupa jadi berkat buat sesama. Mas Tulus jadi berkat buat jenengan jadi berkat buat saya, jadi kita sama-sama saling memberkati ya. Jangan lupa terus berdoa juga, semoga semua makhluk selalu berbahagia. Amin ya Allah. Mas Tulus doakan yang sedang sakit semoga cepat sembuh, amin. Yang seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah, amin. Untuk yang saat ini sedang dalam kondisi belum bekerja, semoga Allah dekatkan dengan pekerjaan, amin ya Allah. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah melimpah awet pekerjaannya, amin. Untuk yang saat ini sedang pengen punya momongan, semoga segera Allah kabul punya momongan, amin. Untuk yang
yang sedang ingin memiliki jodoh, semoga Allah dekatkan dengan jodohnya, amin ya Allah. Untuk yang saat ini sedang punya niatan atau punya hajat, pengen punya usaha, pengen punya mobil, pengen punya rumah, pengen jual harta warisan keluarga buat kebaikan bersama, pengen jadi manfaat buat orang banyak, pengen ngangkat derajat keluarganya, semoga hajat baiknya segera Allah kabul, amin. Yang dagang laris manis, yang usaha semoga lancar jaya, amin ya Allah. Semoga Allah pilih saya dan juga jenengan semua termasuk orang-orang yang dijauhkan dari musibah, bala, fitnah, dan hal-hal yang tidak baik untuk kita semua, amin ya Allah. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Kabul hajati, kabul hajati. Matur sembah nuwun, sedayonipun terima kasih banyak. Mas Tulus minta maaf kalau dari apa yang saya sampaikan hari ini mungkin menyinggung, terkesan menggurui. Pokoknya Mas Tulus minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Kritik dan saran bisa tulis di kolom komentar. Ada saran apa lagi yang mau dibahas, silahkan kirimkan ke Instagramnya Mas Tulus di @bigtulus_official ya teman-teman. Kalau ada berita dan juga linknya langsung ditulis saja, nanti Mas Tulus akan cek. Baik. Mas Tulus terima kasih banyak. Sekali lagi nggak ada guru di sini ya teman-teman. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama ngulas buat kebaikan kita bersama. Semoga manfaat. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Tulus mangkat kerja sik dongake saweran itu akeh yo rek. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.